السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat-sangat besar, yaitu kita memulai hari ini dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas aqidah yang benar dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita masih berkaitan, kajian kita di pagi hari ini masih berkaitan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya dia, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung untuk mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah, orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari dalam hatinya. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa syafaat itu syaratnya adalah dua. Yang pertama, orang yang akan memberikan syafaat kepada orang lain, dia harus diberikan izin, harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Yang kedua, orang yang akan diberikan syafaat harus dia adalah orang yang bertauhid. Kalau dia tidak bertauhid, maka dia tidak akan diberikan syafaat. Kemudian kita menyampaikan hadis firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Saba, yaitu qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihima min syirkin wama lahu minhum min dhahir. Jadi ayat ini memutus ketergantungan orang-orang kafir kepada sesembahan-sesembahannya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakanlah ya Muhammad, serulah sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki sesuatu sebesar darah pun di langit maupun di bumi. Ini diketahui oleh orang-orang musyrik bahwa sesembahan-sesembahan mereka itu tidak memiliki apapun di langit maupun di bumi. Kemudian wa ma lahum fihima min syirk, dan mereka tidak menjadi kongsi bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kepemilikan langit dan bumi. Mereka juga tahu hal ini. Kemudian wa ma lahu minhum min dhahir, dan sesembahan-sesembahan mereka ini juga tidak pernah membantu Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Mereka juga tahu. Bagaimana mereka tidak tahu? Karena ini kan patung-patung yang mereka sendiri yang buat. Jadi mereka tahu hal itu. Jadi mereka tahu kalau sesembahan-sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apa-apa di langit maupun di bumi. Semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah.
Kemudian mereka juga tahu bahwa sesembahan-sesembahan mereka itu tidak menjadi kongsi bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki andil di langit maupun di bumi. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga tahu bahwa mereka tidak pernah membantu Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi. Sekarang apa jadi pegangannya? Maka masih ada satu, yaitu berharap dari mereka syafa'ah. Dari sesembahan-sesembahan itu syafa'ah yang mereka harapkan. Namun Allah di akhir ayat itu mengatakan wala tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah. Syafa'ah itu tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sesembahan-sesembahan kalian ini bagaimana dia akan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala sementara kalian yang membuatnya? Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ayo ikhwah. Kemudian kata Syekh, jaa fil Quran bayanu hali man yatlubu syafa'ah min ghairillah. Telah terdapat di dalam Al-Quran penjelasan tentang keadaan orang-orang yang meminta syafa'ah dari selain Allah. Tadi sudah kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menutup semua jalan-jalan untuk mereka melakukan kesyirikan. Kemudian yang mereka harapkan adalah syafa'ah. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wala tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah. Tidak berguna syafaat itu kecuali bagi orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang-orang yang meminta syafaat kepada selain Allah. Wa anna talabahum hadza huwa syirk. Dan permintaan mereka ini adalah merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Meminta syafaat kepada selain Allah ini adalah bentuk kesyirikan. Alladhi yahrumu bihil abdu minasy-syafa'ah, yang membuat seorang hamba justru tidak akan mendapatkan syafaat itu. Dia meminta syafaat kepada selain Allah, sementara semua syafaat itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, memintanya kepada selain Allah menyebabkan mereka ini tidak mendapatkan syafaat itu. Bagaimana mereka mendapatkannya sementara mereka memintanya kepada orang yang tidak memiliki syafaat? Mana mungkin ini? Sering kita mengatakan ayyuhal ikhwah, seorang pengemis tidak mungkin dia akan meminta kepada pengemis. Kalau dia minta kepada pengemis, maka tidak mungkin dia akan mendapatkan apa-apa. Kalau dia meminta, maka dia akan meminta kepada orang yang kaya supaya dia diberikan. Kalau pengemis minta kepada pengemis, maka tidak mungkin dia akan mendapatkan apa-apa, karena sama kedudukannya dia sama dia yang meminta, dan diminta juga sama kedudukannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka menyembah min dunillah, dari selain Allah. Jadi mereka itu di samping mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Ini yang menjadikan mereka sebagai seorang kafir atau seorang musyrik. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Dan mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatangkan kemudaratan dan tidak bisa mendatangkan manfaat bagi mereka. Lalu apa kata mereka sekarang? Mereka mencari alasan. Mereka sudah sadari bahwa yang mereka sembah itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Lalu apa alasan kalian menyembah mereka sekarang? Mereka mengatakan wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Ya, yang kami sembah ini mereka akan memintakan kami syafaat di sisi Allah atau memberikan kami syafaat di sisi Allah. Jadi itu alasannya kenapa mereka menyembah sesembahan-sesembahan ini, patung-patung yang mereka sembah ini.
bukan karena mereka meyakini bahwa patung itu bisa menciptakan, bisa memberi rezeki, bisa memberi kesehatan. Tidak. Mereka yakin bahwa patung-patung yang mereka sembah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Namun apa alasannya mereka menyembah patung-patung itu? Alasannya adalah haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini yang akan memintakan atau memberikan kami syafaah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Allah kemudian mengatakan, "Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Katakanlah ya Muhammad, apakah kalian akan memberitahu Allah Subhanahu wa taala tentang patung kalian ini yang tidak mengetahui apa-apa di langit maupun di bumi? Allah Maha mengetahui. Segala yang terjadi di muka bumi ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daun yang jatuh melainkan diketahui oleh Allah. Kapan dan di mana dia jatuh itu diketahui oleh Allah. Hujan yang turun, kapan dia turun, di mana dia turun, berapa tetes air hujan yang akan turun, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah tidak tahu tentang patung kalian ini, yang tidak tahu apa-apa patung ini? Dia tidak mengetahui apa-apa yang akan terjadi di langit maupun di bumi. Dia tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ya. Jadi demikian mereka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa patung kalian ini tidak berhak untuk disembah. Kenapa dia tidak berhak untuk disembah? Karena dia tidak tahu apa-apa. Ya. Kejadian-kejadian di langit, kejadian-kejadian di bumi dia tidak tahu. Yang mengetahuinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah yang berhak untuk disembah. Kemudian Allah menjelaskan subhanallah subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukannya. Disekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang tidak tahu apa-apa. Subhanallah. Lihat ayol ikhwah bagaimana bodohnya manusia apabila dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, yang mengetahui segala sesuatu di langit maupun di bumi, disamakan dia dengan makhluk yang tidak tahu apa-apa. Ini adalah kebodohan yang luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini mengatakan subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah yang maha tinggi, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Ada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang sudah mati, wali yang sudah mati atau nabi yang sudah mati. Na'udzubillah. Ya, kita yang hidup saja tidak mau disamakan dengan orang-orang yang mati, sudah mati. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahid dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار." Yang artinya adalah ala lillahid dinul khalis, sesungguhnya hanya milik Allah, hanya bagi Allah agama yang tulus, ibadah yang ikhlas akan diterima oleh Allah, yang tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengadakan sesembahan selain Allah atau menyembah selain Allah, awliya, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka mencintai sesembahan-sesembahan itu, patung-patung itu, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Kemudian mereka menjelaskan apa alasan mereka untuk menyembah patung-patung ini. Apa alasannya mereka menyembah sesembahan-sesembahan ini padahal mereka tahu tidak bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Mereka menjelaskan alasannya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa.
Mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka. Kami tahu bahwa mereka ini tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan apa-apa. Tapi kami menyembah mereka hanya sekadar untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Ayo, niatnya bagus apa enggak ini ayo ikhwah? Bagus niatnya? Bagus. Namun caranya yang salah. Ya, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu salah caranya, melalui patung dia. Kemudian ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha yahkumu bainahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi hakim di antara mereka fi ma hum fihi yakhtalifun, dalam hal yang mereka perselisihkan. Ya, ini akan tetap terjadi perselisihan ini sampai hari kiamat, antara syirik dan tauhid, antara bid'ah dan sunnah. Ini perselisihan yang akan terus menerus terjadi sampai pada hari kiamat kelak. Hak dan batil itu akan terus menerus berperang sampai pada hari kiamat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yahdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada siapa? Man huwa kadzibun, yaitu Allah tidak akan memberikan hidayah kepada pendusta. Ya, orang yang mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, ini mereka adalah pembohong. Ya, sesembahan-sesembahan mereka tidak bisa apa-apa, tidak bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, tidak bisa. Makanya Allah mengatakan mereka itu adalah kadzib, pembohong, kafar, sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berharap kepada selain Allah, orang yang meminta kepada selain Allah, sesungguhnya dia adalah pembohong. Ya, karena tempatnya meminta itu adalah tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian ikhwani fid din, a'azzakumullah, kata Syekh kemudian, wa dzakara ahlul ilmi anna syafa'ata sittah anwa'. Para ulama menjelaskan bahwa syafaah itu ada 6 macamnya. Yang pertama asy-syafa'atul kubra, syafaah yang besar, allati yata'akhkharu anha ulul azmi alaihimus salatu wassalam hatta tantahiya ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syafaah yang besar ini yang semua ulul azm, tidak ada yang mampu. Berapa banyaknya ulul azmi itu ya ikhwah? 10 apa 15 banyaknya? 5. Siapa mereka itu? Pertama Nuh alaihissalam, kemudian Ibrahim alaihissalam, kemudian siapa? Musa, Isa alaihissalam, kemudian yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara yang 5 ini yang terbaik itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ulul azmi tidak mampu memberikan syafaah yang besar itu, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan ana laha, ini adalah bagianku. Wa dzalika hina yarghabul khalaiqu ila al-anbiya liyashfa'u lahum ila rabbihim hatta yurihahum min maqamihim fil mawqif, yaitu ketika semua manusia-manusia mendatangi para nabi untuk dihentikan kelelahan mereka pada saat mereka berdiri di mahsyar. Ya, berapa tahun mereka berdiri itu? 50.000 tahun kita akan berdiri menunggu untuk diputuskan perkara kita. Kita semua mengetahui bahwa yang namanya menunggu ini merupakan perbuatan yang sangat menjengkelkan. Ya, menunggu antrian untuk membayar yang hanya sekedar 10 menit atau 15 menit saja kita tidak betah. Menunggu di lampu merah hanya beberapa menit saja kita tidak betah. Ya, lalu bagaimana kalau kita menunggu 50.000 tahun kita menunggu, kemudian menunggunya ini
Kita berdiri, tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tidak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan. Bagaimana pegelnya pada saat itu? Bagaimana lelahnya manusia? Ya, kelelahannya luar biasa. Makanya mereka meminta kepada para nabi agar segera Allah memutuskan perkara mereka. Namun semua para nabi tidak bisa. Kemudian berakhir permintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini bagianku, ini bagianku. Wa hadhihi syafa'ah yakhtassu biha la yusyrikuhu fiha ahad. Ini syafaah yang khusus bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayo ikhwah, bersyukurlah kita ini menjadi umat Muhammad. Kita dipilih oleh Allah. Ada jutaan orang, bahkan mungkin ratusan juta orang yang tidak terpilih untuk menjadi umat Muhammad. Kita bersyukur menjadi umat Nabi yang terbaik, menjadi ummah yang kitabnya yang terbaik, yang paling benar, menjadi umat yang syariatnya yang paling benar, yang paling bagus syariatnya, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya ikhwani fiddin azakumullah, agar kita menjadi umat Muhammad yang terbaik ini hendaklah kita senantiasa menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, syafa'atuhu li ahli jannah fi dukhuliha. Syafaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk surga agar mereka segera masuk surga. Semoga kita semua mendapatkan syafaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk segera masuk ke surga. Karena pintu surga itu tidak akan dibuka kecuali pertama kali dibuka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqad dzakaraha Abu Hurairah fi hadithi at-tawil al-muttafaq alaih. Dan ini dijelaskan oleh Abu Hurairah dalam hadisnya yang sangat-sangat panjang. Yang ketiga, syafa'atu liqaumin minal 'usha min ummatihi istawjabu an-nar bidhunubihim fayashfa'u lahum an la yadkhuluha. Yang ketiga, syafaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pelaku maksiat dari umatnya. Ya, kita ini adalah banyak sekali maksiat-maksiat kita. Imma maksiat mata, atau maksiat telinga, atau maksiat lidah, maksiat tangan, maksiat kaki. Ya, banyak sekali maksiat-maksiat kita. Nah, maksiat-maksiat ini membuat kita akan masuk ke neraka. Akan tetapi dengan syafaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak jadi masuk ke neraka. Walillahil hamd. Jadi kita ini adalah nikmah yang besar ya ikhwah. Kita ini menjadi umat Muhammad, umat Nabi yang terbaik itu. Ya, kita harus bangga menjadi umat Nabi yang terbaik. Ya, bukti kebanggaan kita, ya, sampaikan sunnah ini kepada siapapun juga. Kemudian yang keempat, syafa'atuhu fil 'usha min ahli tauhid alladzina yadkhuluna an-nar bidhunubihim. Syafaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pelaku-pelaku maksiat dari orang-orang yang bertauhid. Alladzina yadkhuluna an-nara bidhunubihim, dan mereka sudah masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Ya. Kemudian waqad ajma'a 'alaiha as-sahabah wa ahlus sunnati qatibatan wa badda'u man ankaraha. Dan ini disepakati, syafaah ini disepakati oleh para sahabat, dan mereka membid'ahkan semua orang-orang yang mengingkarinya. Karena ada orang Khawarij yang mereka mengatakan apabila mereka sudah masuk ke neraka tidak akan dikeluarkan lagi. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta syafaah kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang dari umatnya yang sudah bertauhid kepada Allah agar mereka dikeluarkan dari neraka. Kemudian yang kelima, syafa'atu liqaumin min ahli jannah fi ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatihim. Yang kelima, syafaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk surga agar surganya itu ditinggikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Mereka sudah masuk ke surga, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar mereka ditingkatkan lagi, dinaikkan lagi tingkatnya ke dalam surga. Wa hadza mimma lam yunazi' fihi ahad. Ini tidak ada di antara kalangan kaum muslimin yang menentangnya.
wa kulluha mukhtassatun bi ahli al-ikhlas alladzina lam yattakhidhu min dunillahi waliyan wala syafi'a. Semua syafaah ini, yang 5 yang telah kita sebut ini, semua itu akan didapatkan oleh orang-orang yang bertauhid kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Ya, karena kesyirikan ini penghalang yang paling besar untuk kita mendapatkan syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka selama orang itu tidak melakukan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azzakumullah, kita pernah menjelaskan bahwa orang yang terakhir berjalan di sirat itu, ya, diberi dia cahaya di ujung jempol kakinya. Ketika nyala dia berjalan, kemudian dia akan redup sampai mati. Kemudian ketika dia mati, cahaya itu, nur itu, dia jatuh, namun diselamatkan oleh Allah. Bagaimana dia diselamatkan? Bagaimana diselamatkan dia? Nyangkut tangannya, berusaha dia naik lagi, nyala lagi lampunya, jalan redup, jatuh lagi, nyangkut kakinya, ya, hangus mukanya, hangus badannya, namun berhasil dia selamat. Makanya Nabi mengatakan, famakhdhushun musallam, habis tubuhnya ini tercabik dan habis terbakar, namun selamat dia. Wa makdusun fi nari jahannam, dan yang terjatuh, dia jatuh ke neraka jahannam. Wala hawla wala quwwata illa billah. Jadi 5 syafaah ini khusus bagi orang-orang yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-6, yang terakhir adalah syafaah fi ba'dhi kuffari min ahli an-nar an yukhaffaf 'adzabuhu, wa hadza khasun bi Abi Talib wahdahu. Yang ke-6 adalah syafaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian orang-orang kafir dari penduduk neraka, agar diringankan siksaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah khusus bagi Abu Talib saja. Kenapa demikian? Karena Abu Talib adalah orang yang sangat-sangat besar jasanya di dalam penyebaran dakwah ini, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 7 syafaah yang disebutkan oleh para ulama. Ada syafaahnya nanti orang-orang yang beriman kepada orang-orang yang beriman, ya, dan syafaahnya anak-anak yang saleh kepada orang tuanya, dan yang lain-lainnya. Ini yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin.